Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang memiliki arti Quran yang berarti bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, umat Islam diberikan sebuah pedoman hidup, yakni yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Untuk selanjutnya yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kenapa Al-Quran dan hadis dikatakan sebagai pedoman hidup? Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia. Karena isi Al-Quran bersumber dari perkataan Allah, sehingga kebenaran isinya sangat terpercaya sekali. Adapun sementara hadis bersumber dari Rasulullah SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, juga ketetapannya. Kemudian selanjutnya nama-nama lain Al-Quran, yakni Alkitab, Al-Furqan, Asy-Syifa, An-Nur, Adz-Dzikr, Al-Bayan, Al-Huda, dan Al-Hukmu. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Adapun fungsi yang pertama adalah sebagai sumber ajaran dan sumber hukum. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi. Yang ketiga sebagai petunjuk hidup ke jalan yang benar. Dan yang keempat sebagai pengontrol dan penguji terhadap ajaran masa lalu. Nah, mari kita pelajari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu untuk menguatkan dan mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya, yakni merinci ayat Al-Quran yang masih umum atau dikatakan sebagai mujmal. Contohnya perintah melaksanakan sholat. Tata cara melaksanakan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang ketiga yaitu untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini ada contohnya yaitu haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi kaum laki-laki. Ini adalah contoh dari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, mari kita lihat contohnya. Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Maka dikhususkan bagi hamba sahaya yang dimiliki, atau perempuan, atau anak kecil, dan orang yang sakit. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.